Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, anak-anak yang juga dikasihi Tuhan, saat keluarga berkumpul di rumah masing-masing dan saat kita bersekutu, beribadah pada ibadah keluarga hari Rabu ini, kita tentunya menaikkan syukur untuk karunia Tuhan yang boleh kita alami sampai pada saat ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, semua kita pasti tahu satu lagu rohani yang begitu populer. Hidup ini adalah kesempatan. Semua, baik dari anak-anak yang kecil, juga sampai pada orang tua, bahkan saya beberapa kali mendengar dari persekutuan kaum lanjut usia menyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara-saudara, dari bait yang ada, kita boleh menghayati apa yang menjadi ungkapan hati sang pencipta lagu ini, Pendeta Wilhelmus Latumahina. Sebuah perenungan dari seorang hamba Tuhan. Sekitar 6 tahun lalu, pada tahun 2014, ketika kehilangan anak sulungnya dalam musibah kecelakaan. Pendeta Wilhelmus Latumahina, dia merenungkan tentang kehidupan ini. Dan dalam perenungan hamba Tuhan ini, dia menyadari betul bahwa ada batas waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini ada batasnya. Tidak selamanya kita sehat. Tidak selamanya kita kuat. Tidak selamanya kita berhasil. Sukses dengan kejayaan. Tidak selamanya kita senang. Satu saat seseorang akan berhenti. Tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, perlu diingat, detik-detik dalam kehidupan kita, menit yang berjalan, jam yang berjalan, hari, minggu, bulan, bahkan 1 tahun yang bisa dilewati. Bahwa inilah waktu yang menentukan kekekalan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu waktu yang Tuhan anugerahkan merupakan kesempatan yang terbaik untuk kita bertindak, untuk kita berkarya, untuk kita melayani Tuhan. Bagaimana kita berbakti kepada Tuhan sang pemilik kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata bijak mengatakan kesempatan tidak akan datang 2 kali. Nah, oleh karena itu, masih dalam penggalan lagu tadi, jangan sia-siakan hidup yang Tuhan berikan. Selagi masih kuat, harus berbuat sesuatu yang berarti. Selagi masih ada waktu, bagaimana bisa berkarya agar hidup ini jadi berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih yang diberkati Tuhan. Menghargai hidup. Itu yang menjadi pokok renungan kita. Bahwa apa yang tadi sudah disampaikan, hidup ini adalah kesempatan.
kesempatan yang diberikan itu ada batasnya. Hidup ini adalah anugerah Allah. Bagaimana menghargai kehidupan. Dan kita diarahkan dalam pembacaan kita. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, dari pembacaan ini kita bisa melihat bersama bagaimana kisah penciptaan. Kalau kita lihat pada Kejadian pasal 1 bicara tentang kisah penciptaan itu begitu rinci. Ya. Secara rinci dinyatakan tentang bagaimana penciptaan, tentang langit, bumi, dan segala isinya. Kalau kita melihat pada bagian pembacaan kita, di sini tentang kisah, katakanlah kisah penciptaan dari sumber yang berbeda. Atau mau dikatakan kisah penciptaan yang kedua, yang kita lihat di sini, dia berfokus, ya, fokus Allah itu kepada manusia. Ya, ketika dikatakan semua telah selesai, bagaimana diulang kembali. Ya, kita perhatikan. Pada ayat keempat dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ayat 4b dikatakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit dan seterusnya. Belum ada semak apapun di bumi. Dan seterusnya itu dinyatakan di sini. Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang ke-7 kita perhatikan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Nah, kita perhatikan bagian-bagian yang ada. Secara khusus pada ayat yang ke-7 ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Bagaimana karya Allah dalam penciptaan disoroti di sini. Manusia sebagai karya tangan Allah. Allah sendiri yang membentuk manusia dari debu tanah. Lalu Allah menghembuskan nafas kehidupan. Nah, dalam bagian-bagian inilah kita bisa perhatikan Allah berkarya menciptakan. Dan saudara-saudara, Allah bukan hanya berkarya, tetapi Allah berkuasa atas ciptaan yang ada. Itu bagian pertama yang kita lihat di sini. Kemudian yang kedua, Allah yang membentuk manusia dari debu tanah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah bentuk manusia dari debu tanah. Bagaimana kita memperhatikan di sini siapa manusia yang sesungguhnya? Tubuh manusia ini rapuh, mudah rusak, bahkan binasa. Dan yang ketiga, dikatakan Allah memberikan nafas hidup. Itu berarti bahwa Allah membuat manusia menjadi makhluk hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di sini kalau manusia menjadi pusat perhatian Allah. Allah ciptakan begitu indah, begitu baik. Bahkan manusia sebagai karya Allah, di sini kita lihat bahwa sebagai pribadi Allah ditempatkan di Taman Eden dengan segala sesuatu yang disediakan. Bahkan dalam karya penciptaan selanjutnya ayat 18 sampai 25 Allah ciptakan perempuan sebagai pasangan serasi manusia yang pertama. Allah lengkapi, Allah penuhi. Saudara-saudara, manusia memiliki kebebasan. Manusia diberikan kewenangan atas apa yang telah Tuhan bentuk. Tadi dalam pembacaan Mazmur,
Mazmur pasal 8 ayat 6 dan 7 coba kita perhatikan bersama-sama. Mazmur pasal 8 ayat 6 dan 7. Saya bacakan kembali apa yang sudah kita baca tadi secara bersilih ganti. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Manusia adalah mahkota ciptaan. Manusia sebagai makhluk yang hina tapi mulia. Diciptakan dari debu tanah. Tetapi manusia berharga di mata Tuhan. Ini yang harus kita sadari sepenuhnya. Dengan segala apa yang kita jalani dalam kehidupan pemberian Tuhan ini. Kalau dikatakan bagaimana menghargai hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa Tuhan bukan sekedar titik awal dari kehidupan kita, tapi Dialah sumber kehidupan. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mau menemukan tujuan kehidupan kita? Menghargai hidup pemberian Tuhan. Kalau kita dinyatakan sebagai mahkota ciptaan, Dia tempatkan kita manusia di atas ciptaan Tuhan yang lainnya. Betapa berharganya kita di hadapan hadirat Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana menghargai kehidupan pemberian Tuhan? Bahwa kita harus mendasarkan kehidupan kita pada firman Allah. Pada apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan pada hikmat dunia ini. Bukan kepada apa yang menjadi kehendak kita. Kemudian bagaimana kita harus bangun kehidupan kita di atas kebenaran-kebenaran yang kekal. Bukan dengan kisah-kisah yang menginspirasi kita. Bukan hanya dengan berbagai motivasi sukses. Tetapi bagaimana kita bangun kehidupan di atas kebenaran yang kekal. Atas apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu kalau dikatakan bagaimana kita mampu menghargai kehidupan. Pertama kita harus menyadari hidup ini ada batasnya. Sehingga kita juga dimampukan untuk menyadari bahwa semua kita pasti akan tiba pada batasnya. Semua kita akan mati. Tidak ada satupun yang abadi. Allah bentuk kita dari debu tanah yang hina, yang rendah ini. Seperti tadi dalam Mazmur pasal 8 ayat 6 dan 7 jelas dikatakan yang hina, yang rendah ini menjadi makhluk yang berarti. Menjadi makhluk yang mulia. Jadi bagaimana kita menghargai kehidupan kita? Kita harus menyadari hidup ini adalah milik Tuhan. Bukan milik kita. Kalau milik kita ya kita mau apakan saja hidup ini ya sesukanya kita. Bisa menjadi orang yang semau gue. Tetapi hidup ini adalah milik Tuhan. Itu berarti kita isi kehidupan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Sang Pemilik kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, anak-anak kekasih. Banyak hikmah yang bisa kita petik dari pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang juga terjadi dengan wabah ini.
penyebaran COVID-19 ini. Bahwa kenyataannya kita makin menyadari bahwa hidup ini ada batasnya dan semua kita tidak tahu kapan waktu kita berakhir. Tetapi selama masih ada waktu, selama masih diberikan kesempatan, kita diarahkan, serahkan diri pada hidup, kepada Tuhan. Hidup ini tidak otomatis. Tuhan yang menggerakkannya dan proses kehidupan akan kita jalani seterusnya. Hikmah yang boleh kita petik melalui pandemi COVID-19 bahwa membuat orang menyadari Tuhan Sang Pemberi kehidupan. Dan bagaimana kita diarahkan dengan kondisi ini yang membuat kita akan semakin mencari Tuhan. Inilah yang harus kita wujudkan dalam kerangka kita menghargai kehidupan. Karena kita hidup berdasarkan anugerah Tuhan. Mari, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam waktu yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita, bahwa bukan hanya kita sekedar mengejar kesuksesan, keberhasilan yang ada, tapi terlebih bagaimana hidup yang kita jalani ini menjadi berarti di hadapan hadirat Tuhan. Menjadi bermakna sehingga kita sungguh-sungguh dapat mewujudkan bahwa di dalam Kristuslah kita menemukan siapa kita dan apa yang menjadi tujuan kehidupan kita. Ketika Yesus yang sudah berkarya demi keselamatan kehidupan, maka hargai kehidupan dengan apa yang Tuhan berikan, dan kita berjuang, kita meraih bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi hidup yang kita jalani. Semua kita selaku pelaku kehidupan ini, bahwa segala sesuatu akan bermuara pada apa yang menjadi kemuliaan Tuhan. Hidup kita ini sungguh berarti karena Tuhan sendiri yang meletakkan kita pada satu posisi melebihi ciptaan lainnya. Inilah kehidupan yang sangat berarti dan berharga. Mari kita isi, kita terus jalani dengan menyatakan kita adalah milik Tuhan. Kasih Tuhan, anugerah Allah yang sudah dicurahkan akan membuat kita semakin bersemangat menjalani kehidupan. Tantangan boleh menghadang, rintangan boleh ada, bahkan kegagalan-kegagalan lainnya. Tapi hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Sehingga makna kehidupan karena menyadari kita milik Tuhan, persembahkan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Di sanalah kita menemukan kehidupan kita yang sesungguhnya dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Kita fokuskan kehidupan kita pada tujuan yang sesungguhnya, ialah kepada Allah, sumber kehidupan kita yang dalam kasih Tuhan Yesus terus memelihara kita kini dan sampai selamanya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, pemilik kehidupan kami, yang dalam kasih setia Yesus Kristus, Engkau tuntun kehidupan kami. Engkau terus berkati seluruh keberadaan kami. Dan oleh persekutuan Roh Kudus, Tuhan membimbing kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang boleh kami hayati bersama dan mengingatkan kami kembali bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Di dalam kehidupan ada begitu banyak kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk mengisi kehidupan ini dengan sesuatu yang berarti dan berkenan bagi Tuhan. Kami mampu menghargai kehidupan pemberian Tuhan dengan menjaga kesehatan kami, karena Tuhan berikan sesuatu yang berarti bagi kami. Ketika kami juga harus berhadapan di tengah-tengah pandemi COVID-19, mengajarkan kami juga untuk memaknai kehidupan, menghargai kehidupan dengan jaga kesehatan kami. Sehingga kami juga hadir sebagai warga masyarakat yang mematuhi dan mampu berdisiplin menjalankan protokol kesehatan demi kepentingan kami. Sehingga kami juga boleh menikmati hidup yang lebih baik, hidup yang lebih berarti. Di tengah-tengah situasi yang bisa mencemaskan, begitu mengkhawatirkan. Tetapi buatlah kami senantiasa menyadari hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Sehingga hidup yang berarti dan berharga ini dapat kami jalani dalam penyerahan diri kami kepada Tuhan. Serahkan hidup kepada Tuhan, itu yang terpenting. Tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami. Sebagaimana sebesar apapun kemampuan kami, kehebatan kami, kami hanyalah alat di dalam tangan Tuhan. Kami adalah debu yang akan kembali menjadi debu. Tuhan Yesus, kesempatan Engkau anugerahkan, biarlah tetap dapat kami wujudkan di hari-hari kehidupan kami dengan melakukan apa yang berarti dan berkenan. Sehingga sebagai orang tua, kami menjalankan tanggung jawab kami sebagai milik Tuhan atas kehidupan bersama dengan anak-anak dan anggota keluarga kami. Kasih sayang, pemeliharaan, boleh kami wujudkan, pengajaran, boleh kami teruskan kepada anak-anak kekasih, pakai para orang tua kekasih. Begitupun para orang tua yang telah lanjut usia, Tuhan memberkati dengan segala keberadaan, menghargai kehidupan dengan kekuatan kesehatan yang Engkau anugerahkan, dan karya kehidupan yang masih dapat diwujudkan, Tuhan akan terus berkarya. Bagi anak-anak muda juga mampu menghargai kehidupan dengan kesempatan yang Tuhan berikan untuk sesuatu yang berarti dan berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam lingkup pergaulan, menjalin pergaulan dengan baik, dalam masa muda yang ada, mengisinya dengan sesuatu yang berkenan bagi Tuhan dan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Anak-anak kekasih dalam tumbuh kembangnya kami juga serahkan, juga dapat menghargai kehidupan pemberian Tuhan ketika belajar dalam pendidikan, sekolah dengan baik, berjuang, dan juga belajar terus dalam penyerahan diri kepada Tuhan dan boleh mengalami keberhasilan. Kami juga serahkan segenap milik Tuhan yang ada di sekitar kami, warga masyarakat, bahkan orang-orang yang kami jumpai, baik dalam persekutuan pelayanan, Tuhan memberkati kebersamaan melayani, menyaksikan kemurahan Tuhan, menyaksikan anugerah Tuhan, berkatilah persekutuan pelayanan gereja Tuhan di mana-mana tempat, Tuhan berkati. Begitupun GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo,
kasih karunia Allah menyertai bagi para pelayan Tuhan, semua diaken, semua penatua, semua pendeta. Tuhan berkati dengan tugas pelayanan yang boleh dilakukan, para pelayan dari Pelkat Pelayanan Anak, Persekutuan Teruna, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapa, dan Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Tuhan memberkati satu berikut satu. Kami mau berdoa bagi mereka yang sakit, yang mengalami sakit berkepanjangan. Tuhan, Engkau lawat satu berikut satu. Berkat kasih karunia Tuhan menyertai dan menopang, dan pertolongan Tuhan yang juga boleh dialami. Kami mau berdoa bagi semua orang yang menaruh harap kepada Tuhan dalam masa-masa sakit dan pemulihan. Berkat kasih karunia Tuhan menyertai akan hamba-Mu Bapak Herman Lanteng dalam perawatan pengobatan yang dijalani, Bapak Max Detan juga dalam perawatan pengobatan yang dijalani, Ibu Rene Hukom. Tuhan juga menilik, menaungi dengan kasih karunia Tuhan, Bapak Hendrik Sabat juga dalam perawatan pengobatan yang dijalani. Berkat kasih karunia Tuhan juga menyertai Bu Arifin yang sudah menjalani operasi dan dalam proses pemulihan. Tuhan nyatakan kasih-Mu dan pertolongan-Mu, dan semua orang yang dalam keadaan sakit, yang tidak dapat kami sebut satu persatu, tetapi yang kami bawa dalam penyerahan diri kami kepada Tuhan. Tuhan melawat mereka, Tuhan menilik mereka dengan kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Begitupun kondisi lain yang dihadapi oleh umat Tuhan, mereka yang ada dalam kesusahan, dalam keterbatasan oleh karena pandemi COVID-19 yang terimbas, terdampak dengan kondisi seperti ini yang harus kehilangan pekerjaan. Tuhan, Engkau berkarya untuk satu pekerjaan yang Tuhan sediakan dan untuk tanggung jawab yang boleh diwujudkan. Tuhan Yesus, berkat kasih karunia Tuhan menyertai. Kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan lain dari umat-Mu. Tuhan melihat satu berikut satu. Dan kami bawa serahkan bahwa kondisi ini akan menjadi lebih baik. Dan kami yakin dengan pertolongan Tuhan, dengan iman yang diarahkan kepada Tuhan, Engkau akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Sehingga apa yang kami harapkan, kami rindukan bahwa pandemi COVID-19 ini boleh dihentikan, penyebarannya boleh diputus mata rantai yang ada. Pakai kami sebagai alat dalam tangan karunia Allah. Tuhan memberkati juga para peneliti yang berjuang saat ini untuk menemukan vaksin untuk pengobatan COVID-19. Tuhan pakai mereka dengan hikmat yang Engkau anugerahkan dan memberkati sehingga ada vaksin, ada obat yang boleh ditemukan dan boleh ditetapkan sebagai obat untuk COVID-19 ini. Semuanya kami serahkan Tuhan yang memampukan, Tuhan yang berkarya di dalamnya. Pemerintahan di negara dan bangsa kami tetap serahkan. Kami ada di dalam masa-masa sukacita sebagai warga masyarakat tengah bangsa dan negara. Menjelang proklamasi Republik Indonesia yang kami ingat rayakan yang ke-75 tahun. Kami juga serahkan bahwa dalam kondisi yang ada, kami tetap serahkan bahwa sekalipun dalam keadaan yang bisa membuat kami terpuruk, tapi Indonesia maju akan terus berjuang mewujudkan sesuatu yang berarti dan berkenan di tengah bangsa dan negara. Bahkan sukacita kami bersama atas berkat kasih karunia Tuhan memasuki usia 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami bawa serahkan damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan kami, kehidupan bangsa dan negara ini, kehidupan gereja Tuhan, kehidupan tiap keluarga, tiap rumah tangga dan setiap pribadi ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.